tongkonan-tongkonan orang-orang Toraja itu tiangnya tinggi dan perbedaannya rendah. Tiangnya itu disebabkan tempat dia berdiri. Jadi kalau dia di lembah, tiangnya tinggi. Tapi kalau dia di bukit, apalagi kalau di gunung, tiangnya rendah. Kalau tongkonan Tonga mungkin 500 tahun yang lalu. Kalau tongkonan Tok Sendana itu sekitar 300 tahun yang lalu, dipindahkan ke sini. Pada tahun 1829, Pong Panimba sebagai ketua keluarga Kesu waktu itu menghimpun saudara-saudaranya dengan sahabatnya, rumpun keluarga, mendirikan kembali tongkonan Kesu itu dengan memindahkan 4 tongkonan lain dari Bukit Pamulungan ini. Tapi masing-masing punya peran khususnya di dalam Tonga Bonoran. Waktu tongkonan Kesu masih ada di atas Bukit Kesu, ada gua merupakan tempat tinggal leluhur Toraja yang pertama. Kemudian di samping sebelah timurnya ada rumah tongkonan. Gua-gua itu sudah dimanfaatkan pada 920 tahun yang lalu. Adalah juga tempat tinggal teman-temannya atau abdi dalamnya untuk melihat apakah itu bisa untuk lahan pertanian dan perbukitan ataupun musuh. Setelah itu aman, itu menjadi kuburan mereka lagi. Tapi Puang Rikeso dikubur di atas guanya. Keturunannya semua di sini karena tidak boleh bercampur-campur ya. Kenapa dia Puang Rikeso harus dikubur sendiri di atas? Karena menurut keyakinan mereka Puang Rikeso itu menurun sendiri dari langit. Kalau anak-anaknya itu sudah kawin campur dengan manusianya, jadi itu sangat berbeda. Dan sekarang orang tidak mau lagi ke atas, jadi mereka bikin petani di bawah kan, lebih gampang. Tapi setelah ada aturan tata ruang ini tidak boleh melabur, baru mereka sadar. Setelah mereka bikin petani yang bagus untuk rumah, setelah datang di GTG suruh lebih baik mesti dikumpul di bawah. Akhirnya mulai mereka bongkar petaninya, lebih bagus bersama leluhur daripada bikin sendiri-sendiri. Batu Simbuang yang besar yang ada di Kesu waktu zaman tahun 1900 awal. Bayangkan itu di Karasik. Itu kan orang-orang di sana yang tarik berbulan-bulan. Mereka angkat dengan tenaga. Jadi Simbuang Mangari Ubati itu dalam proses sudah upacara. Kalau itu berbulan-bulan ya upacaranya kan juga menunggu sampai batunya berdiri. Baru 3 hari kemudian baru maapalawanya. Yang dibikinkan memang yang tarik batu dulu itu merupakan lambang buat orang-orang yang patut dicontoh karena pengabdiannya, sosialnya. Dan setelah habis itu kan Injil masuk Toraja dulu di sana. Habis itu tidak ada lagi yang ditarikkan batu. Dia lebih modern. Nah, karena modernnya sekarang jadi kembali lagi tarik batu baru-baru. Tapi tidak ditarik lagi dengan manusia, ambil alat berat. Tahun 67 baru ada penerimaan tamu. Jadi itu kan perubahan-perubahan seperti itu. Kan orang tua saya yang mati. Ini kan pondok saya bikin sendiri, tidak usah ada penerimaan tamu. Kalau yang masuk di lantang saya, ya saya layani kan begitu tuh. Hanya toparengek itu yang ditaruh di lumbung, itu pun mereka masak sendiri, dikasih daging babi dengan kerbau, dia juga masak sendiri. Orang Toraja hanya sehari saja kalau dia sakit yang menular, dianggap selesai. Tapi orang Toraja tidak mau dianggap sakit sekarang karena mereka semampu dari rumpun keluarganya bisa potong kerbau. Kalau orang di Rapai, aluk pia akan ada. Aluk pertama dipotongkan kerbau sampai 24 awal pertama.
Baru acara yang kedua dipotongkan harus lebih dari 24. Nah sekarang orang yang mampu gabung dipotongkan 50 ya sampai 100 lah. Yang penting tidak usah berbulan-bulan. Tahun-tahun 70-an itu sarjana-sarjana Toraja yang berhasil. Mereka keluarkan aturan 24 ya maksimal. Konsensus mereka dulu tidak begitu. Mulai dari tahun 70-an itu makin hari makin mahal ya. Gadai menggadai tetap dinilai dalam kerbau Salpala. Kalau sekarang ada yang kerbau Saleko 750 juta. Kerbau Sangpala sendiri maksimal 15 juta. Satu puduk dengan satu Saleko yang bagus setara. Namanya Tandi Karambe. Bagus sekali. Jadi mulai tahun 99 orang mendewakan kerbau Saleko sehingga itu harganya melambung sangat tinggi. Ternyata dulu tahun 2002 ada kan pameran mobil besar di Toraja karena ada isu orang Toraja itu bodoh, kenapa tidak beli mobil daripada beli Saleko. Apa yang terjadi? Luhut Buter kok mau bawa Hammer dengan semua Defender yang dia punya dari Kalimantan, yang lain-lain dari Jakarta juga bawa orang Toraja punya Mustang yang 8 silinder. Jadi pameran mobil di Toraja, jadi akhirnya orang bilang, wah memang Toraja itu selalu wajar potong Saleko lebih naik harganya. Orang Toraja selalu dikubur bersama leluhur ibunya. Jadi orang Toraja itu setara untuk mengingat bahwa ini keluarga pihak ibu, ini keluarga pihak bapak. Supaya garis keturunan itu jelas dari kuburan ibu, jelas dari kuburan bapak ya. Yang sial, mereka kan rata-rata kawin sepupu. Andai kata ada permintaan dikubur bersama di sini, itu harus dibicarakan. Nah kalau semua orang Toraja diacarakan dalam musim libur, bagaimana silaturahimnya? Masing-masing hanya di tempatnya. Jadi pasti akan berubah. Dalam arti kata, mungkin diperpendek acaranya. Ini barangkali menjadi pemikiran buat orang Toraja yang baru. Menghormati leluhur dikubur baik-baik bagus. Tapi apakah acara itu tidak melenceng dari falsafah? Bukan mendidik lagi tapi merusak. Kalau kita tidak mampu. Tapi kalau untuk sementara sekarang ya terpaksa potong satu, Anda potong dua. Akhirnya 24 tidak usah kualitas, kuantitas saja ya. Kalau buat mereka yang mampu boleh. Tapi buat saya yang tidak mampu apa boleh. Tongkonan akan tetap bertahan. Karena menurut pemahaman orang Toraja itu, tongkonan itu pengganti orang tua yang sudah tiada. Kalau kuburan juga walaupun berubah bentuk tetap akan bertahan supaya mengingatkan mereka bahwa keluarga bapak dan ibu tetap lestari.